Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma inna nas'aluka hubbaka wa hubba man ahabbaka wa hubba amalin yuqarribuna ila hubbika bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan i'tikaf kita di masjid ini singkat, namun tidak ada kata-kata i'tikaf itu tidak bermanfaat. I'tikaf ini adalah sunnah muakkadah. Walaupun hanya 5 menit ada kesempatan duduk untuk di masjid, maka duduklah. Iya, dan i'tikaflah, dan pahalanya sangat luar biasa. Jadi silahkan niat i'tikaf walaupun hanya beberapa saat saja, karena kita berada di rumah Allah Subhanahu wa taala. Janji yang sangat luar biasa. Kalau ada dalam hadis, dalam kalimat yang sangat masyhur sekali, au kama qal likulli khalaya fil jasad yuriduna shadaqah, sesungguhnya setiap khalaya itu artinya adalah apa? Pori-pori. Iya, setiap pori-pori yang ada di dalam tubuh ini ingin berbuat sedekah. Bisa dibayangkan berapa banyak pori-pori yang ada dalam tubuh ini? Banyak sekali. Lalu kata Rasulullah, ingin berbuat sedekah. Sahabat bertanya, setiap helai rambut ingin berbuat sedekah ya Rasulullah? Iya, setiap sehelai rambut itu ingin berbuat sedekah. Iya. Lalu pertanyaannya, bagaimana caranya ya Rasulullah? Rasulullah menjawab dengan mengatakan, al-i'tikafu bil masajid. Engkau duduk di dalam masjid, maka semua pori-porimu itu sedang berbuat kebaikan, sedang berbuat sedekah. Maka seorang yang beriman ketika ada kesempatan 10 menit, setengah jam, 1 jam, indah duduk di masjid. Maka kita duduk di masjid bukan hanya sekedar i'tikaf, tapi insya Allah sambil sedikit-sedikit untuk belajar bersama. Alhamdulillah, sekarang kita berada di 1448 Hijriah. Iya. Dan subhanallah, baru saja meninggalkan 1447 Hijriah. Waktu memang berubah, keadaan memang berubah, tapi pada kenyataannya, punten, perubahan demi perubahan itu sedang menuju kepada titik akhir hidup kita di dunia. Cek baik-baik. Iya, mungkin kalau kita gambarkan, dulu masih terbayang saat SD, SMP, SMA, kuliah, itu masih ada dalam benak kita. Tiba-tiba kita sekarang sudah dewasa, tiba-tiba kita sudah berkeluarga, kita sudah punya anak. Waktu itu cepat sekali berlalu. Hanya punten, dalam kalimatnya, dunia ini dalam Al-Quran mengatakan innamal hayatud dunya la'ibun walahun, dan selanjutnya la'ibun walahun wa zinatun wa tafakhurun bainakum wa takathurun fil amwal, dan selanjutnya. Namun kita ingin petik saja la'ibun walahun, lahunnya itu dunia ini permainan, iya, lahun itu yang melalaikan. Coba 1447 tahun yang lalu, atau punten, maksud saya 1447 Hijriah yang berlalu, lalu sekarang 1448 Hijriah, punten, 1 tahun sudah berlalu dari Hijriah ini. Kira-kira hafalan Quran kita nambah apa enggak misalnya? Oke, enggak usah hafalan, bacaan Quran kita membaik atau tidak misalnya, ataupun misalnya punten, sholat kita ini membaik atau tidak. Tahun yang lalu sama tahun ini bedanya apa sholat? Sekarang alhamdulillah bimaki saya sudah tahu arti sami Allahu liman hamidah misalnya. Iya. Tapi ada yang dari mulai belajar sholat sampai hari ini nggak tahu arti sami Allahu liman hamidah, sampai bingung apa artinya ya. Sami Allahu liman hamidah itu apa artinya ya? Subhana rabbiyal a'la, nggak tahu artinya. Subhana rabbiyal azimi, nggak tahu artinya. Rabbi firli warhamni, nggak tahu artinya. Sementara itu adalah punten kunci hidup, tali kita dengan Allah yang nyambung itu adalah apa? Salat. Iya. Tapi ternyata usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah sampai hari ini. Cek baik-baik. Waktu yang berubah ini ada perubahan apa di dalam ketaatan kita kepada Allah? Ada perubahan apa? Iya, maka kalau dilakukan yang paling baik dalam kehidupan itu, sehingga Al-Quran mengatakan faltandur nafsu ma qaddamat lighad.
Ya, wal tandur nafsu ma qaddamat lighad. Artinya apa? Cobalah lihat keadaan kita, jiwa kita, ya, apa yang telah berlalu untuk masa depanmu. Untuk apa? Introspeksi. Apa yang keliru di belakang, perbaiki di depan. Contoh, kalau digambarkan apa yang harus saya perbaiki di 1448 Hijriah ini, perbaikan kita, apa yang harus diperbaiki? Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Perbaiki yang pertama, ada 5 yang harus diperbaiki untuk menguatkan kita. Ya, pertama, perbaiki hubungan kita secara khusus dengan Allah adalah salat. Itu tolong perbaiki. Perbaiki itu dulu. Boleh semuanya, kalau seandainya rumah boleh diperbaiki, kendaraan boleh diperbaiki, atau keadaannya mungkin zaman sekarang di upgrade namanya. Sekarang sudah banyak hal yang baru yang kita miliki. Ternyata jangan sampai ilmu tidak ada yang baru yang kita punya. Cek baik-baik sholatnya, maka perbaiki sholat kita. Ini paling penting di dalam kehidupan ini. Sehingga ada seorang sahabat, Masya Allah, tabarakallah. Iya, kalau kita ini, sebelum kita terangkan tentang sahabatnya, bahwa kita ini banyak sekali keinginan. Contoh, saya ingin sampaikan, repotnya kita, susahnya kita, masalahnya satu sepertinya. Apa yang membuat kita susah, yang membuat kita ini bingung? Itu karena kita terlalu banyak keinginan. Karena ingin ini, ingin itu, ingin begitu banyak keinginan, akhirnya kita harus mengejar keinginan itu sehingga kita menjadi apa? Susah. Karena terlalu banyak keinginan. Keinginan apa? Keinginan yang tidak bermanfaat, keinginan yang mengikuti hawa nafsu. Tapi kalau Allah ingin berikan kebahagiaan kepada seseorang, itu gampang sekali. Apa? Allah cabut keinginan-keinginan untuk mengikuti hawa nafsunya. Jadi apa? Jadi keinginannya itu nggak ada yang aneh-aneh. Maka kalau kita perhatikan, aduh masa kecil tuh masa bahagia ya, anak-anak tuh masa bahagia ya, masa kecil masa bahagia. Mungkin sering kita dengar demikian. Tapi kita harus belajar, kenapa anak kecil dikatakan masa kecil masa bahagia? Jawabannya karena anak kecil itu tidak banyak apa? Nggak banyak keinginan, makanya bahagia. Keinginannya paling cuma 3. Apa itu? Main, apalagi tidur, makan, itu aja. Iya. Setelah banyak keinginan, mulai kesulitan itu ada. Iya. Nah, kita ini terlalu banyak keinginan, bukan salah, namun ketika ada keinginan yang tidak membawa manfaat ke akhirat, itulah yang membuat lelah dan membuat capek. Jujur, pernahkah di antara kita tidak bisa tidur karena resah, tidak bisa baca Quran dengan benar misalnya? Ataupun belum fasih dengan baca Quran yang baik misalnya, atau belum bisa sholat dengan benar, lalu nggak bisa tidur. Nah, itu keinginan kita menjadi ahli sorga itu tidak semata-mata menjadi ahli sorga. Dicek dengan seperti apa usahanya, bagaimana untuk menjadi ahli sorga itu. Usaha. Jadi kalau pernah dengar, punten bahasanya, pernah dengar ayat ini, wala taqrabus sholata wa antum sukara. Jangan engkau mendekati sholat kalau engkau dalam keadaan apa? Sukaro itu apa? Mabuk. Karena apa? Karena orang mabuk ini, Al-Quran terus menyatakannya, hatta ta'lamuna ma taqulun, sampai orang itu faham dengan apa yang diucapkannya. Karena apa? Karena orang mabuk bisa dipastikan tidak faham apa yang diucapkan. Coba kalau kita ngobrol dengan orang mabuk, kemana-mana kita nanya apa, dia jawab apa. Kita tanya apa, dia jawab apa. Mereka tidak mengerti apa yang diucapkan. Maka Rasulullah pun tegas melalui ayat Allah, jangan mendekati sholat kalau dalam keadaan mabuk. Nah, yang lucu, kita nggak mabuk tapi nggak ngerti bacaan sholat. Iya, kita nggak mabuk tapi nggak paham tentang bacaan sholat. Maka para ulama mengatakan, kita ini bukan mabuk dengan urusan khamr, tapi kita mabuk dengan hawa nafsu. Hawa nafsu apa? Keinginan yang bertumpuk sehingga tidak sempat mempelajari subhana rabbiyal a'la, sehingga tidak sempat mempelajari iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iya, sibuk dengan hawa nafsu sehingga tidak sempat belajar Allahus Samad. Kenapa?
Karena itulah yang dikatakan mabuknya dengan hawa nafsu, bukan mabuk seperti yang ada di dalam khamar tadi. Maka kalau digambarkan kalimatnya, ngeri, kita ini sampai hari ini belum dapat memperbaiki urusan sholat kita. Maka sekali lagi, sulitnya hidup di dunia karena kita ini terlalu banyak keinginan yang tidak bermanfaat. Maka mulai hari ini di 1448 Hijriah ini, renungkan keinginan-keinginan apa yang tidak ada manfaatnya. Maka disitulah punten perbaiki sholat kita. Ini poin pertama, perbaiki sholat. Karena Masya Allah tabarakallah, saya sampaikan punten, seorang sahabat namanya adalah Rabi'ah ibn Ka'ab, usia 13 tahun. Ada di sini yang 13 tahun? Nggak ada. Rata-rata di sini usianya ya 20-an lah, 25. Tapi punten masih muda semua di sini gitu ya. Tapi ini 13 tahun, bisa dibayangkan ya. 13 tahun sudah berpikir dia itu sebatang kara. Ahli suffah. Ahli suffah itu kalau orang yang datang ke kota Madinah, terus sampai ke kota Madinah karena memang gak ada tempat dan dia sebatang kara, akhirnya di masjid itu, di ujung masjid itu disiapin untuk ahli suffah. Jadi orang yang datang hijrah ke kota Madinah, meninggalkan keluarga, meninggalkan harta, otomatis miskin, otomatis fakir. Maka datanglah ke kota Madinah, disiapin di masjid itu, tinggal di sana. Sampai dapat pekerjaan, sampai dia ini sudah stabil, maka dia sudah tidak lagi tinggal di masjid. Ada yang kerja, ada yang itu, akhirnya dapat kerjaan. Para sahabat bantu, oh ini ahli suffah. Iya, maksudnya orang yang datang meninggalkan segala-galanya, dia datang tanpa membawa apa-apa, karena membawa cinta saja kepada Allah dan Rasulnya. Demi apa? Demi Islam. Tinggalkan apa, maka di Madinah disiapkan di pojokan masjid itu khusus untuk orang-orang yang seperti itu. Tapi para sahabat bantunya apa? Oh kamu ahlinya apa? Saya ahlinya misalnya menjahit. Ya sudahlah, yuk dipraktekkan untuk menjahit, dimodalin, akhirnya jadi pengusaha, akhirnya jadi mandiri. Begitu. Itu ahli suffah. Dan ada yang keluar dari ahli suffah sudah mandiri, ada yang masuk lagi. Pokoknya ahli suffah ini paling tidak walaupun ini sudah selesai tapi masuk lagi, ada lagi sudah tidak lagi ahli suffah tapi ada yang baru lagi. Itu diperkirakan tiap harinya ada 200 orang. 200 orang. Dan tahu ibu bapak dari mana makanannya ahli suffah ini tiap harinya? Jawabannya dari Rasulullah. Jadi kalau ada yang bilang mata Rasulullah kaya banget, tiap hari ngasih makan 200 orang. Sekarang siapa di antara kita yang tiap hari ngasih makan 200 orang? Subhanallah. Dan pernahkah Rasulullah berhutang? Pernah. Hutangnya Rasulullah, berhutangnya Rasulullah untuk itu, untuk ahli suffah itu. Jadi Rasulullah itu menanggung ahli suffah. Masya Allah. Tiap hari kasih makan, dan makanannya bukan makanan sekedar makanan, tapi dikasih makanan selayaknya Rasulullah makan. Apa yang dimakan Rasulullah, mereka makan. Terkadang Rasulullah tidak perlu makan, tapi mereka makan karena Rasulullah saum dan saum dan saum. Tapi mereka kadang-kadang tidak, kadang-kadang iya. Maka Rasulullah siapin makanan untuk ahli suffah. Rasulullah itu kan enteng, datang ke rumahnya cuma bertanya, Aisyah ada makanan enggak? Enggak, ya sudah kalau gitu aku saum. Datang misalnya ke rumahnya Zainab, istrinya Rasulullah, Zainab ada makanan? Tidak ada, ya sudah aku saum. Enteng begitu saja. Iya, subhanallah. Nah, ahli suffah ini dibiayai oleh Rasulullah untuk makanannya. Salah satu dari ahli suffah ada anak namanya Rabi'ah bin Ka'ab, usia 13 tahun. 13 tahun belum bisa apa-apa. Maksudnya belum bisa apa-apa itu mau dipekerjakan apa? Akhirnya berpikir mengatakan, aduh saya nggak bisa ngapa-ngapain sebatang kara, nggak ada yang memerlukan saya kerja, tapi saya akan manfaatkan usia yang masih mungil ini, 12 ke 13 tahun, apa? Datang ke hadapan Rasulullah. Assalamualaikum ya Rasulullah, usia 13 tahun. Ada apa Rabi'ah? Izin ya Rasulullah, aku ingin berkhidmat kepadamu, aku ingin jadi, punten kalau dikatakan mah pembantumu gitu. Aku ingin jadi orang yang selalu membantumu, aku ingin dekat denganmu untuk menjadi pembantu. Pembantu Rasulullah yang terkenal itu ada Anas bin Malik. Anas bin Malik itu pembantunya, 10 tahun mendampingi Rasulullah, itu Anas bin Malik. Iya, ini yang namanya Rabi'ah bin Ka'ab minta. Rasulullah tidak pernah menolak keinginan orang. Ya sudah kalau gitu, monggo silahkan. Iya.
Ya Rasulullah silahkan aja nih, anak kecil mau diapain silahkan. Ternyata khidmatnya luar biasa. Apa yang dilakukan oleh Rabi'ah ini, Masya Allah, sebelum Rasulullah keluar rumah, dia sudah siap di depan rumah untuk menyiapkan sendalnya. Rasulullah masuk ke rumah, diantar sampai masuk rumah, beliau nunggu di luar. Dan berapa kali yang namanya Rabi'ah tidur di luar rumah Rasulullah. Punten. Dilanjutkan apa? Satu waktu Rasulullah mau wudu, lihat ya, ternyata sudah dipegang tempat wudunya oleh Rabi'ah. Ya Rasulullah, silakan wudu, kami sudah siapkan. Anak kecil. Dan itu waktu pada jam kira-kira 2:30. Dan Rabi'ah masih kucek-kucek mata. Ya Rasulullah, ini air sudah saya siapkan, silahkan. Ternyuh Rasulullah dengan mata, ya Rab, ini anak khidmatnya luar biasa. Dan melihat kenyataan seperti ini, Rasulullah ingin berikan hadiah kepadanya. Apa hadiahnya? Hadiahnya, Rabi'ah, ini pas di waktu yang mustajabut doa. Salni Rabi'ah, Rabi'ah, kamu mau apa? Angan-anganmu itu mau apa? Keinginanmu itu mau apa? Mintalah padaku, aku akan mintakan kepada Allah. Usia 13 tahun. Kira-kira kalau ditanya mau apa? Kira-kira mau apa zaman sekarang ini? 13 tahun. Bahkan kita lah yang sekarang ini kalau ditanya mau apa? Pikiran kita kemana coba? Mau apa? Ini 13 tahun. Setelah itu, ya Rasulullah, saya mau berpikir dulu ya, boleh nggak engkau sholat aja dulu, nanti saya berpikir dulu. Pikir, ya. Setelah berpikir, Rabi'ah tuh minta apa ya? Oh, berpikir dalam hatinya, enak juga ya kalau saya punya kekayaan, kalau saya bisnis jalan. 13 tahun intinya pengen kaya lah gitu ya. Pengen kaya, pokoknya kalau sudah kaya nanti bisa menikah, kalau sudah bisa menikah nanti bisa punya keturunan, dan wah diceritakan lah keinginan. Udah fix akan bicara seperti itu. Tiba-tiba begitu Rasulullah salam, Rabi'ah, selesai, sudah terpikir, sudah ya Rasulullah, minta apa? Datang Rabi'ah. Begitu di depan Rasulullah terpikir dalam pikirannya, harta kan nanti juga hilang karena dunia akan punah. Dalam sekejap saja ketika ditanya sekali, jadi mau minta apa? Jawabannya membuat Rasulullah kaget. Apa? Murafaqatuka bil jannah. Aku ingin menjadi punten temanmu, sahabatmu di sorga. Kaget Rasulullah. Ini anak kecil 13 tahun bilang matan, arju murafaqatuka fil jannah. Aku berharap agar menjadi temanmu, menjadi sahabatmu, dan tetap bisa berkhidmat di sorga. Kaget Rasulullah. Rasulullah melihat kiri kanan, nggak ada orang. Apa kenapa lihat kiri kanan? Takut ada yang apa? Takut ada yang ngajarin. Mengatakan, man 'allamaka hada? Siapa yang telah mengajarkan kamu ini? Nggak ada ya Rasulullah. Kenapa kamu berpikir itu? Ya Rasulullah, kalau aku minta dunia, iya, dunia itu kan apapun yang ada di dunia, ujung-ujungnya dunia habis, berarti akan habis. Kalau aku kaya, belum tentu kekayaan itu menjadi ahli sorga. Banyak orang terjerumus dengan kekayaan menjadi ahli neraka. Kalau saya dengan kekayaan nanti pengen berkeluarga, berapa banyak orang karena keluarganya menjadi ahli neraka. Kalau sudah berkeluarga nanti punya anak, saya pun takut kalau punya anak nanti menjadi ahli neraka. Berapa banyak orang terjerumus ke neraka karena anaknya. Tapi kalau saya minta untuk menjadi temanmu di sorga, mentok itu ya Rasulullah. Senyum Rasulullah. Masya Allah, ini anak 13 tahun demikian. Dalam artian murafaqatuka fil jannah. Tapi kata Rasulullah tidak bilangin, oke, deal, kamu jadi temanku di sorga. Tidak begitu. Apa kata Rasulullah? Aku akan doakan kamu untuk menjadi sahabatku di sorga. Tapi kalimatnya, inna ala nafsika bikathratis sujud. Artinya, untuk memperlancar keinginanmu dan doaku, maka kamu harus memperbanyak sujud. Memperbanyak apa? Sholat maksudnya. Memperbanyak sholat. Padahal ini sahabat Rasul, khidmat kepada Rasul, mencintai Rasul dengan jelas.
didoakan oleh Rasulullah untuk menjadi temannya di surga. Tapi Rasulullah katakan perbanyak apa? Salat. Karena salat itu mengangkat derajat setinggi-tingginya. Masya Allah, setinggi-tingginya salat itu. Maka sehebat apapun diri kita, kalau belum bisa salat dengan benar, rasa-rasanya punten, kita ini jauh dari harapan yang kita inginkan. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak semata-mata diciptakannya jin dan manusia kecuali hanya untuk ibadah, dan ibadah yaumiyan, ibadah yang harus kita kerjakan tiap hari adalah sholat. Sementara yang tiap hari sholatnya saja, punten, apa kabarnya kita dengan sholat? Kalau sudah dikatakan apa kabarnya kita dengan sholat, ya begitulah kehidupan kita. Sebenarnya banyaknya masalah dalam hidup kita ini karena banyaknya urusan kita dengan sholat belum baik. Akhirnya sedikit lagi untuk Robi'ah sebelum kita poin 2 masuk. Robi'ah ini udah mulai dewasa, usia 15 tahun, 17 tahun, 18 tahun, dipanggil lagi karena khidmatnya luar biasa, cinta kepada Rasul luar biasa, cerdas. Orang cerdas itu kan diantaranya apa yang diperlukan Rasulullah sebelum Rasulullah meminta sudah siap, cerdas. Sampai Rasulullah terkagum-kagum apa yang difikirkan Rasulullah, mau apa, mau kemana, bagaimana, beliau sudah menyiapkan. Siapa itu? Robi'ah. Ibu bapak tahu, punten, yang terhebat, yang terindah Robi'ah ini, Masya Allah. Ditanya lagi, wahai Robi'ah, iya, bukankah wahai Robi'ah, ditanya, wahai Robi'ah, dulu aku pernah bertanya kepadamu apa yang kau inginkan. Kau mendapatkan, kau menginginkan untuk menjadi temanku di sorga. Iya ya Rasulullah, ini sudah beberapa tahun ini. Iya. Ada lagi enggak? Wadaka ya Rasulullah, itu saja ya Rasulullah. Oh ya sudah. Beberapa bulan lagi ditanya, ada lagi enggak? Yang kau pinta? Wadaka ya Rasulullah, itu saja aku pinta ya Rasulullah. Akhirnya Rasul bertanya, kamu kan nikah? Kata siapa? Robi'ah, gak mungkin gak mau nikah, tapi berpikir di mana biayanya? Sebatang kara. Bagaimana? Beliau hanya mengatakan, kamu nggak mau nikah? Diam. Ingin menjadi temanmu di surga ya Rasulullah. Itu jawabannya. Kata ya sudah. Tiba-tiba dia berpikir. Kenapa nggak bilang mau ya? Kalau dibilang mau, pastikan apa? Siapa tahu akan mendanainya. Begitu datang, ditanya lagi, kamu nggak mau menikah? Nggak ada dananya Rasulullah, dan nggak ada perempuan yang mau nikah dengan saya. Siapa? Saya sebatang kara, hidup saya begini. Kata Rasulullah, kamu pergi ke sana, datang ke kabilah ini, datang bahwa kamu adalah utusannya, utusan Allah. Maksudnya apa? Utusan Rasulullah. Utusan Rasulullah. Apa? Di sana ada anak perempuan punya ataupun anaknya fulan. Datang, saya adalah utusannya Rasulullah, meminang kepada putrimu, iya, untuk menikah denganku. Masya Allah senangnya. Siapa? Orang tua itu karena langsung perintah dari Rasulullah. Setelah itu bertanya, matan siap diterima dan kapan nikahnya? Balik lagi, ya Rasulullah, katanya siap dan kapan nikah, cuman tidak ada apa? Mahar. Rasulullah siapkan melalui para sahabat mahar. Setelah menikah, ya Rasulullah, ini bagaimana setelah menikah? Harus diinformasikan, harus walimah. Bagaimana walimahnya? Kumpulkan sahabat. Akhirnya menikah. Istilahnya nikah gratis tuh ya, dari situlah. Ya, Robi'ah ibn Ka'ab. Tapi itu keberkahan yang didapatkan. Intinya, arju murafaqatuka fil jannah. Maknanya, punten, simpan baik-baik, tidak ada satu hal yang kita inginkan dalam tujuan kecuali ada usaha. Rasulullah SAW mendoakan Robi'ah untuk menjadi ahli sorga. Robi'ah bukan hanya dipinta untuk menjadi ahli sorga, tapi menjadi temannya Rasulullah. Dan bukan hanya sekedar itu, modalnya ini sudah ada, cinta kepada Rasulullah, khidmat kepada Rasulullah, tapi kekeh Rasulullah, perbanyak apa? Salat. Inti yang ingin saya sampaikan, poin pertama, perbaiki salat kita dari mulai takbiratul ihram. Apa itu namanya tomaknina? Apa itu artinya sujud? Apa artinya i'tidal? Pokoknya nikmati dengan sholat itu. Kenapa? Karena pasti orang kalau sudah sholat dengan benar menikmati dan pasti ketagihan. Itu pertama. Dua, apa yang harus diperbaiki di 1448 Hijriah untuk dikontrol. Yang kedua, punten, perbaiki bacaan Quran kita.
Karena ini hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Langsung perbaiki. Saya kasih poin-poin penting itu untuk diperbaiki beberapa hal ini, karena banyak yang lalai untuk memperbaiki sampai bingung, saya perbaiki dari mana ya? Saya perbaiki dari mana ya hubungan ini? Jawabannya salat, yang kedua qiraatul Quran. Punten. Pernah dengar hadis ini ibu bapak semuanya? Pernah dengar? Saya yakin insya Allah sering dengar, apalagi di bulan Ramadan. Begini hadisnya. Semua insya Allah mengingatnya. Siapa yang membaca Al-Quran satu hurufnya mendapat berapa rahmat? 10. Masya Allah. Jadi kalau alif lam mim itu 30 tuh. Itu 30 tuh. Masya Allah. Kalau bismillahirrahmanirrahim itu 19. Berarti 190 rahmat. Masya Allah. Dahsyat. Tapi berapa banyak orang yang tertarik untuk mendapatkan rahmat tuh. Rahmat, cinta, kasih sayang dari Allah. Tapi berapa banyak orang tertarik untuk membaca Quran. Punten, andai ini punten ya, berangan-angan, andai hadisnya diganti, hadisnya begini, hadisnya begini. Siapa yang membaca Quran satu hurufnya 10.000 rupiah. Satu huruf berapa? 10.000 rupiah. Kira-kira kita mau meninggalin baca Quran nggak kira-kira? Setiap hari akan baca Quran. Kenapa? 10.000 satu huruf. Iya. Ini handphone yang kita pegang, yang selalu pasti akan dibuka itu Quran. Nggak ada buka IG, nggak buka TikTokan, nggak buka YouTube, nggak buka, yang dibuka itu apa? Quran. Bahkan ketika diajak ngobrol, kenapa? Sayang, 10.000 satu huruf. Iya. Tapi punten, ketika dibandingkan dengan dunia, kita langsung terbelalak mata ini. Iya ya, satu huruf 10.000, keren banget. Padahal sebanyak-banyaknya harta yang dimiliki belum tentu membawa rahmat. Al-Quran dari hadis Rasulullah, satu huruf bukan urusan dunia, tapi rahmat dari Allah. Keluarga ingin dihujani rahmat Allah, Quran. Punten, tugas kita, jabatan kita, amanah kita ingin mendapatkan rahmat dari Allah, Quran. Anak kita akan dihujani rahmat oleh Allah, jawabannya Quran. Harta kita, tabungan kita ingin membawa keberkahan dan rahmat, Quran. Jadi intinya apapun yang kita miliki kalau jauh daripada Quran, hilang rahmatnya. Rahmat itu hilang. Lawannya rahmat apa? Lawannya kan ada hitam, ada putih, ada tinggi, ada pendek, ada jauh, ada dekat. Nah kalau rahmat lawannya apa? Laknat, murka, laknat. Iya, laknat. Berarti kalaupun bahasanya mukhalafahnya, siapa yang membaca Quran satu hurufnya rahmat Allah 10. Berarti takutnya yang meninggalkan Quran punten bukan malah rahmat didapatkan, tapi apa? Laknat, murka Allah. Laknat, murka itu artinya kalau dalam bahasa Arab, laknat itu matrud, artinya terusir dari cinta Allah. Itu laknat. Jangan-jangan apapun yang kita miliki itu malah membawa laknat. Ilmu membawa laknat, naudzubillah. Keluarga membawa laknat, teman membawa laknat. Jawabannya apa? Quran terlalu jauh dengan kita. Apapun. Jadi kalau digambarkan, usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah, ingin mendapatkan rahmat, keluarga ingin mendapatkan rahmat, suami, istri, anak, harta, tetangga, sahabat, semua menjadi rahmat untuk kita. Kuncinya di mana? Quran. Cek baik-baik, Quran itu. Masya Allah. Kewajiban kita dengan Quran. Dan punten, tidak ada yang membuat Rasulullah paling kecewa kelak di akhirat. Ulangi lagi, tidak ada gambaran dalam Al-Quran atau hadis Rasulullah kecewa seberat-beratnya kecuali saat tahu kalau umatnya meninggalkan Quran. Dan Rasulullah kecewa. Kayak gini nih, contoh ya, bapak mau pergi 3 hari meninggalkan keluarga. Kata istri bilang, Pak mau pergi ya 3 hari tugas ya. Terus gimana ya mama ini untuk makan? Kasih nih 10 juta untuk 3 hari. Cocok nggak kira-kira itu? Atau sehari mau 10 juta? Taruhlah nih 30 juta. Tenang nggak bapak meninggalkan istri untuk 3 hari 30 juta? Tenang. Subhanallah. Tiba-tiba begitu bapak selesai ke sana, apa yang terjadi? Kelaparan istrinya, kelaparan anak semuanya. Dibilang dengan mata, loh kenapa?
Ditanya, bukan sudah dikasih 30 juta dan itu sangat senang sekali meninggalkan ibu, anak-anak dengan apa, dengan bekal seperti itu, pedenya meninggalkan dengan harta yang ada. Ternyata kelaparan, itu semuanya istilahnya nggak ada makanan, bahkan naudzubillah acak-acakan segala macamnya. Pasti akan mengatakan kecewanya kalimatnya. Kenapa? Jawabannya mungkin dengan mengatakan kata-katanya, yaitu 30 juta itu saya beliin emas semuanya, jadi nggak makan, nggak minum karena habis untuk emas semuanya, misalnya. Iya, kalimatnya. Rasulullah dengan gagahnya, taraktu fikum amrain. Tenang hati Rasulullah. Aku tenang meninggalkan kalian di dunia karena aku tinggalkan dua hal, Quran dan sunnah. Kata Rasulullah ini, taraktu fikum amrain fa in tamassaktum bihima lan tadillu abadan abada. Kalian aku tinggalkan dan aku tenang karena aku tinggalkan untuk kalian Quran dan sunnah. Siapapun yang berpegang dua hal ini maka tidak akan pernah sesat selama-lamanya. Ternyata kelak di akhirat Rasulullah kaget, mana umatku masuk surga ini banyak yang mampir ke neraka. Ditanya Jibril, kok umatku banyak yang mampir ke neraka, ada apa masalahnya? Apa kata Jibril? La tadri madza hadatsa ba'dak. Kamu tidak tahu apa yang terjadi setelah engkau meninggal. Rasulullah bertanya, memang ada apa yang terjadi kepada umatku? Ini punten, ummatuka hajirun anil Quran. Umatmu banyak yang meninggalkan Quran. Umatmu banyak yang tidak bisa baca Quran. Umatmu banyak yang mencampakkan terhadap Quran. Lihat firman Allah Subhanahu wa taala, kekecewaan Rasulullah digambarkan dalam Al-Qur'an. Sambil lemes Rasulullah bilang, wa qala Rasul, dan Rasulullah itu berkata nanti di akhirat, ya Rabb, inna qaumi ittakhadhu hadzal Qur'ana mahjura. Ya Allah, aku tidak nyangka yang aku banggakan Quran yang bagi pedoman umatku, ternyata banyak umatku yang meninggalkan Quran. 1448 Hijriah punya target, dengan saya bisa baca Quran dengan benar. Itu targetnya. Iya, yang pertama sholat perbaiki, yang kedua Quran. Subhanallah. Bahkan mustahil orang hatinya berada dalam kegundah gulanaan kalau ahlul Quran. Apa buktinya? Quran. Semua dengar bacaan ayat ini sering, ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ala, ingatlah dengan Quran. Zikr itu salah satu daripada nama Al-Quran. Nama Al-Quran itu Alkitab, Al-Quran. Al-Quran ya Quran. Ya, nama lain daripada Quran itu Az-Zikru. Pernah dengar ayat ini? Inna nahnu nazzalna dzikra. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Sesungguhnya kami yang telah menurunkan Az-Zikra, artinya adalah Quran, maka kami yang menjaganya. Az-Zikru itu Quran. Ala bidzikrillahi, ketahuilah dengan Quran tatmainnul qulub, hati itu tenang sekali apapun yang terjadi. Perbaiki Quran kita. Ketiga, iya, perbaiki salat, perbaiki Quran. Yang ketiga, perbaiki usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah, zikir kita. Ingat kepada Allah, ingat pada Allah. Pernah dengar terlalu banyak kata-kata keagungannya, namun satu hadis saja untuk dipegang baik-baik. Pernah dengar hadis ini semuanya? Punten, uzkurullaha firraha yadhkuruka fisyiddah. Ingatlah kepada Allah saat waktu luangmu, pastikan Allah akan mendampingimu, menolongmu saat engkau dalam kesulitan. Lihat, kalau saya tanya waktu luang yang ibu bapak punya, banyak apa tidak waktu luang? Banyak. Jalan ke kantor aja waktu luang, pulang dari kantor aja waktu luang, sebelum tidur aja waktu luang. Banyak waktu luang itu, 10 menit, 5 menit itu waktu luang itu. Kata Rasulullah, ingat kepada Allah di masa waktu luangmu, pastikan Allah akan menolongmu saat engkau dalam kesulitan. Saya tanya, kesulitan yang mana? Bukan kesulitan dunia, kesulitan ketika sakaratul maut, kesulitan ketika di alam barzakh, kesulitan ketika ditanya munkar nakir, kesulitan ketika di alam mahsyar, kesulitan ketika dihisab, kesulitan ketika di mizan, kesulitan ketika di jalan atau di sirat. Ya, jadi
Ketika dikatakan ingat kepada Allah di waktu luangmu, maka Allah akan menolongmu saat engkau mendapatkan kesulitan. Kesulitan dunia mah subhanallah nggak ada apa-apanya dibandingkan dengan kesulitan akhirat. Maka waktu luang ingat pada Allah, waktu luang ingat kepada Allah. Dan ingat, ada kata-kata yang luar biasa, masukkan dalam hati kita. Persingkat, yang paling ditakuti oleh kita, ulangi lagi, yang paling ditakuti oleh kita bukan kematian. Yang paling ditakuti oleh kita bukan sakaratul maut, walaupun itu menakutkan, tapi bukan yang paling ditakuti. Yang paling ditakuti oleh kita bukan pas bangun di alam barzakh, di kuburan dalam kesendirian, walaupun ada pertanyaan, bagaimana keadaan kita malam pertama saat di alam kubur. Itu menakutkan, tapi bukan itu yang paling ditakuti. Yang paling ditakuti bukan saat kita punten di alam mahsyar, bukan saat kita di mizan, bukan. Ternyata para ulama mengatakan yang paling ditakuti oleh kita adalah, jawabannya, jika Allah melupakan kita. Itu yang paling ditakuti. Kalau Allah melupakan kita, kita kehilangan segala-galanya. Tapi kalau Allah mengingat kita, kita memiliki segala-galanya. Kadang-kadang kita tidak ingat kepada Allah, padahal udzurullaha, dikatakan punten, udkuruni adkurukum, fadkuruni adkurukum. Ingat kan? Ingat kepadaku maka aku akan ingat kepadamu. Jadi kalau teman-teman ingat kepada Allah, maka Allah pasti ingat kepada kita. Kalau kita selalu ingat di dunia dalam waktu luang, di akhirat Allah bantu, di mahsyar Allah bantu. Memang ada orang yang dilupakan oleh Allah. Ada satu ayat saja saya gambarkan, ada dalam Al-Quran, waman, surat Thaha, waman a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dangka. Siapa yang menolak, siapa yang tidak ingat kepada Allah, maka hidupnya dalam keadaan bongka. Hartanya banyak, bongka. Kendaraannya banyak, bongka. Jabatannya tinggi, bongka. Dongka itu apa? Paling tidak 3 makna disatukan dongka itu. Sempit, sumpek, gelap, panas, 4 itu. Itu dongka. Hidupnya itu sempit, hidupnya itu sumpek, hidupnya kegelapan, hidupnya itu selalu panas. Dongka. Siapa? Mereka yang lupa kepada Allah. Jadi dongka. Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma, dan orang yang hidupnya dongka itu kelak di akhirat aku bangkitkan dalam keadaan buta. Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma, dan aku akan bangkitkan dia dalam keadaan buta. Lalu dia itu bertanya, Rabbi lima hasyartani a'ma, ya Allah kenapa kau bangkitkan aku dalam keadaan buta? Laqad kuntu basira, dulu aku bisa melihat. Apa jawaban Allah? Qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha. Kamu bertanya kenapa kamu buta hari ini? Aku butakan kamu karena dulu engkau telah membutakan hatimu saat perintah-perintahku datang. Wa kadzalika al-yauma tunsa, dan hari ini aku lupakan kamu seperti engkau melupakan aku. Ngeri sekali. Jadi kalau yang paling bahagia adalah orang yang selalu diingat oleh Allah. Bagaimana caranya agar diingat oleh Allah? Ingatlah kepada Allah. Allah pasti ingat kepada kita. Tadi sudah berapa ini? 3. Keempat, percepat. Yang keempat biar 5 selesai semuanya. Yang kelima yang harus diperbaiki oleh kita itu apa? Punten, persahabatan. Benar-benar suhbah salihah. Sampai ada perkataan al-mar'u ala dini khalilihi. Manusia ini, orang ini itu tergantung kepada agama temannya. Saking berpengaruhnya teman. Saking berpengaruhnya teman. Berkumpul di mana, bersama siapa, itulah yang ada. Jadi kalau pengen tahu fulan bagaimana sifatnya, lihat aja dia gaulnya sama siapa. Kalau sekarang lebih cepat lagi, mau tahu si fulan bagaimana, buka aja IG-nya, siapa yang di follow, ketahuan itu. Kalau ingin tahu anak kita, cek aja mana IG-nya, lihat siapa yang di follow. Ternyata di follow-nya Ustad, Kiai, Masya Allah. Ternyata itu akun pertama, ada akun 3, akun 2, akun 3. Karena anak-anak sekarang lebih pintar daripada orang tuanya, asli gitu ya. Ya jujur aja, walaupun bapak misalnya atau teman-teman semuanya Masya Allah gitu ya, pegang gadget, pegang apa, tapi tetap dibanding sama anak-anak lebih pintar. Iya, anak lebih hebat ya. Makanya punten, kalau dengan ingin tahu siapa, lihat apa yang di follow-nya atau temannya. Kenapa? Almar'u ala dini khalilihi. Iya,
Itu gambaran. Jadi perbaiki teman kita. Kira-kira teman kita ini banyak yang mendukung kebaikan apa tidak? Itu poin nomor 4. Perbaiki teman kita. Siapa di grup kita ini? Siapa teman kita? Saya bersama dengan siapa? Sanggupkah dia menasihati saya saat salah? Sanggupkah dia mendukung saya saat dalam keadaan benar? Itu perbaiki teman kita. Walau bagaimanapun. Tapi ada teman saya tidak baik, bukan ditinggalkan. Berarti saya akan memperbaiki dia untuk dibenahi. Dakwahnya dapat. Kalau ada yang baik, oh dia baik banget. Berarti saya akan dukung dia. Mudah-mudahan dia akan menasihati saya. Mendapatkan teman yang baik, jadikan dia sebagai punten, mentor ataupun arahan buat kita. Mendapatkan teman yang tidak baik, jadikan jalan dakwah untuk kita. Itu gambarannya. Pilih-pilih teman. Mana? Milih teman. Tidak boleh punten salah teman. Yang kelima, punten perbaiki. Mulai saat ini adalah tadi poin di pertama ada seperti contoh Rabi'ah bin Ka'ab, perbaiki doa kita. Kira-kira doa kita apa aja yang saya pinta sekarang? Coba koreksi. Doa kita ini apa yang paling banyak nih? Apa doa ini? Jangan-jangan doa kita ini kalah dengan Rabi'ah bin Ka'ab. Iya, yang berpikir matan arju murafaqatuka fil jannah. Loh, tidak berlebihan kalau bapak ibu mengatakan, ya Allah, saya sangat rindu pada Rasulullah, jadikan saya menjadi teman Rasulullah di sorga, walaupun saya tidak melihatnya, walaupun saya tidak sempat melihatnya di dunia, tapi saya merindukannya. Masya Allah, seperti itu. Ikhtitam yang saya sampaikan, Rasulullah SAW pernah menangis sambil meneteskan air mata basah sampai ke jenggot-jenggotnya. Tangisannya bukan sekedar tangisan kecil, tapi seperti gitu tuh. Jadi kalau anak kecil nangisnya dahsyat sampai lama gitu tuh. Jadi Rasulullah itu selesai nangis, bukan lagi nangisnya sahabat melihat, berarti selesai tangisan. Kaget sahabat, kenapa Rasulullah gitu. Sahabat bertanya, "Wa ma yubkika ya Rasulullah?" Kau menangis ya Rasulullah? Iya. Apa yang buat kau nangis ya Rasulullah? Kata Rasul, aku rindu, aku rindu, aku rindu. Siapa di sini yang pernah menangis sampai seperti itu karena kerinduan? Karena rindu. Mungkin rindu anak, mungkin rindu pasangan hidup, mungkin rindu kepada orang tua, bisa nangis seperti itu. Rasulullah tangisannya dahsyat. Siapa yang kau rindukan ya Rasulullah? Rasulullah katakan, sehingga engkau menangis, siapa yang kau rindukan ya Rasulullah? Rasulullah katakan, aku rindu, aku rindu. Iya, siapa yang dirindukan ya Rasulullah? Jawabannya mengatakan, saudaraku, saudara-saudaraku yang aku rindukan. Lalu para sahabat mengatakan, kan ada kami ya Rasulullah, kami juga saudaramu, seiman seislam maksudnya, kami juga saudaramu ya Rasulullah. Kata Rasulullah jawab, kalian adalah sahabat-sahabatku, yang aku rindukan itu saudaraku. Sahabat bingung lagi, siapa saudaramu itu ya Rasulullah? Tahu ibu bapak jawabannya apa? Saudaraku adalah orang yang mencintaiku tapi dia tidak pernah melihat aku. Saudaraku adalah yang merindukan aku tapi tidak pernah berjumpa denganku. Itu siapa kira-kira yang dirindukan Rasulullah? Siapa itu? Kita. Cuma permasalahannya kita rindu nggak sama Rasulullah? Andai kita merindukan Rasulullah, pastikan punten itu yang dikatakan saudara Rasulullah. Tingkatan kita itu dahsyat sampai para sahabat iri. Kata sahabat, aduh alangkah indahnya saya hidup setelah Rasulullah wafat dan saya tidak berjumpa dengan Rasulullah. Tapi apa? Tapi saya berada dalam kerinduan kepada Rasulullah karena iri dengan mendapatkan gelar apa? Saudara. Masya Allah, itu indah sekali. Jadi tolong sekarang ini di poin nomor 5, doa kita ini kayaknya harus disadur ulang gitu. Doa kita itu harus difilter ulang. Kira-kira kita terlalu banyak minta apa ini? Kita terlalu mohon apa ini? Karena apa? Jujur usia kita ini tidak akan pernah lama di dunia. Namanya dunia kan dana, dekat. Iya, dana itu berasal, dunia itu berasal dari kata dana, dekat. Kenapa? Nggak lama hidup ini, nggak terasa waktu ini, pasti tidak terasa. Tiba-tiba 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun, 70 tahun, itu sudah jarang sekali. Maka punten usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Di 1448 Hijrah ini kita saatnya untuk punten ngeriset semuanya. Sholat kita, bacaan Quran kita, zikir kita, pertemanan kita, lalu apa? Doa-doa kita. Kita perbaiki semuanya agar kita bisa meraih keindahan hidup ini, khususnya pada awal 1448 Hijriah ini. Amin ya rabbal alamin. Ini yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Jazakumullah. Kita akhiri dengan doa. Allahu akbar,
Allahu akbar, Allahu akbar. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma ahyina bil iman wa amitna bil iman wa akhrijna min hadhihi dunya ma'al iman. Allahumma shfi maradal mu'minina wal mu'minat fa innaka antas syafi la shifaa illa shifaa'uk shifaa'an la yughadiru saqaman wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma inna nas'aluka Allahumma inna na'udzubika minal hammi wal hazan wa na'udzubika minal ajzi wal kasal wa na'udzubika minal jubni wal bukhli wa na'udzubika min ghalabatid daini wa qahrir rijal wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma ighfir dhunubana wa dhunuba walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana hab lana minas solihin. Rabbana hab lana minas solihin. Rabbana hab lana minas solihin. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Jazakumullah khair ala husni istima'ikum. Lakum minni alhabu wad du'a. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.